Saudara Salam, senang sekali setelah sekian lama saya bisa melayani lagi di GKP Sadang. Jadi semenjak saya mutasi dari Cikampek rasanya baru kali ini saya melayani lagi di GKP Sadang. Tadi saya bersama istri dan anak-anak saya tiba di gedung gereja ini pukul 8.30, jadi kami sempat lihat banyak sisi dari GKP Sadang sekarang ini. Dan saudara-saudara, kami melihat ada beberapa hal yang berubah. Dan yang berubah itu hal-hal yang ke arah yang lebih baik. Jadi sungguh saya sangat bersukacita bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Karena ini pertukaran firman sinodal gereja kita, jadi kami juga menyampaikan salam dari Majelis Jemaat dan Penatua, Majelis Jemaat dan juga anggota jemaat yang ada di GKP IRUL Cibubur. Rasa bahagia saya makin bertambah karena orang-orang yang dulu saya jumpai di Sadang, beberapa saya lihat hadir di sini dan tetap ada dalam keadaan sehat. Semoga kita semua diberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, saya ingin awali khotbah ini dengan ilustrasi mengenai seorang guru SD yang rupanya di dalam kelas yang dia ajar dari sekian banyak siswa, ada 3 orang yang punya kesulitan di dalam membaca. Jadi saudara, untuk 3 orang ini, maka dia mengadakan les. Secara khusus dia ajari 3 orang murid ini dengan penuh kesabaran. Dan setelah beberapa bulan, saudara-saudara, maka dia coba evaluasi. Apakah les itu masih perlu dilanjutkan atau dianggap sudah cukup? Saudara, 3 murid ini, yang pertama dari Jawa, namanya Budi. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ini dari Sangir, panggilannya Ungke. Lalu yang ketiga dari Papua, panggilannya John. Lalu setelah murid-murid yang lain pulang, dia minta yang 3 orang ini tetap tinggal dulu di kelas. Lalu saudara, dia evaluasi 3 orang muridnya ini tapi bergantian. Jadi kalau ada 1 orang masuk, yang 2 tunggu dulu di luar. Nah, saudara-saudara, dia ambil gambar, lalu kemudian di bawah gambar itu ada tulisan. Saudara, zaman itu orang ajar baca kan selalu berkaitan dengan Budi kan. Jadi ini Budi, ini Bapak Budi gitu ya, ini adik Budi. Nah, saudara, dia pakai gambar seorang ibu bersama dengan anaknya. Di bawahnya ada tulisan, ini Ibu Budi. Saudara, dia panggil muridnya yang pertama, Budi ya, Budi juga namanya, orang Jawa. Lalu dia tanya, coba lihat ini, apa ini? Lalu Budi mengatakan, oh ini Ibu Budi, katanya. Lalu kemudian gurunya katakan, oh bagus, berarti kamu udah enggak perlu les lagi, sudah lancar baca. Coba panggil temanmu yang berikutnya. Saudara, yang berikutnya datang, saudara Ungke, lalu gurunya katakan, Ungke coba baca ini. Lalu kemudian Ungke menjawab gurunya ini Ibu Budi. Aduh 100 Ungke bagus. Coba panggil temanmu yang terakhir. Saudara, teman yang terakhir ini dari Papua, John. Lalu gurunya katakan, coba lihat ini, apa ini? Lalu John katakan, ini Budi, dia pung mama. Lalu saudara, gurunya marah, coba baca sekali lagi, masa kamu enggak bisa? Dia ragu saudara, karena ada gambar, ada tulisan, dia tetap itu pertahankan. Ini Budi, dia pung mama, katanya. Ibu guru marah. Ibu guru cubit John, lalu kemudian John menangis. Saudara, ini ilustrasi sederhana, saya mau katakan
bahwa memang terhadap berbagai hal semua bergantung pada sudut pandang kita. Jadi 3 anak itu saudara, yang 2 mereka melihat tulisannya, makanya mereka membaca apa yang ada. Tetapi John, saudara-saudara, dia lihat gambarnya, dia nggak salah. Karenanya dengan gambar itu dia coba terjemahkan apa yang dia lihat itu. Nah saudara-saudara, hal yang sama juga bisa terjadi dengan kita ketika kita baca teks yang tadi kita baca sama-sama. Terutama saudara-saudara ayat 28, terkenal sekali. Saya baca sekali lagi saudara ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ini teks dibuat hiasan dinding saudara, dibuat pemisah buku, dibuat macam-macam supaya kita ingat. Jadi kita akrab betul dengan ayat ini. Tetapi saudara, sudut pandangnya harus benar. Ada saudara orang yang membaca teks tadi, sudut pandangnya eskapistik. Saudara, eskapistik itu escape ya, berupaya melarikan diri. Jadi ketika dia membaca ayat ini, dia pikir kalau sudah datang kepada Tuhan, dia bisa melarikan diri dari berbagai pergumulan dunia ini. Tuhan hadapi, dia tinggal ongkang-ongkang kaki. Dia tinggal sembunyi, segala sesuatunya beres. Itu saudara membaca teks ini dari sudut pandang eskapistik. Tapi saudara-saudara, setidaknya bagi saya, teks ini menolong kita untuk memahami berbagai pergulatan hidup, bukan dengan cara bersembunyi darinya, tetapi dengan cara menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Bebannya saudara-saudara tetap ada, tetapi ketika Allah membersamai kita, menjadi sahabat bagi kita, maka di sanalah kita mengalami kelegaan, mendapatkan kekuatan dari Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara, mari kita kupas bersama-sama. Saudara, saya coba cek bahasa asli dari teks ini itu apa. Ketika dikatakan, saudara-saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Saudara, kata letih lesu dalam teks ini dipakai bahasa Yunaninya kopientes. Kopientes itu saudara biasanya dipakai dalam 2 hal. Pertama, saudara-saudara, zaman itu ada buruh rendahan, pekerja rendahan. Pekerja rendahan ini saudara-saudara bergantung kepada tuan. Kalaupun dia bekerja seharian, tuannya belum bilang stop berhenti, harus tetap lanjut tuh dia bekerja. Jadi sekalipun dia lelah saudara dengan amat sangat, kalau tuannya belum bilang istirahat, tidak boleh istirahat. Dalam keadaan seseorang sudah sampai pada batas maksimal kekuatannya, maka itulah yang disebut dengan kopientes, letih lesu. Yang kedua, saudara-saudara, kopientes ini dipakai untuk menggambarkan keadaan perempuan setelah bersalin. Saudara, saya tidak pernah bersalin karena saya laki-laki. Tapi saya ingat dulu waktu istri saya bersalin anak kami yang pertama setidaknya saudara. Jadi saya tunggu dengan khawatir di rumah sakit di Cikampek itu. Lalu saudara-saudara, perawat setelah sekian lama panggil saya. Pak, anaknya sudah lahir, laki-laki sehat. Lalu saya lihat anak saya tampan sekali. Lalu saya periksa tubuhnya semuanya sehat. Saya berdoa untuk dia. Saya tenang saudara, saya kembali ke ruang tunggu. Tapi setelah beberapa lama di ruang tunggu, saya lalu mikir-mikir, kok kayaknya ada yang kurang ya? Apa itu? Oh rupanya saudara, istri saya belum keluar. Setelah operasi sesar itu saudara, istri saya harus menjalani beberapa perawatan dari para medis.
Sudahlah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya saya dipanggil lagi. Saya lihat keadaan istri saya. Saudara-saudara, dia masih ada dalam pengaruh obat bius. Jadi dia tengok kiri kanan, matanya terpejam. Saya bilang, coba buka matanya, Dek. Lalu dia katakan, pusing, enggak bisa. Kalau buka mata enggak bisa. Saya lihat keringatnya bercucuran, tetapi tubuhnya agak dingin. Dan saya lihat saudara-saudara, wajahnya pucat sekali. Kelihatan seperti orang yang sangat lelah. Itulah saudara-saudara gambaran dari kopientes. Artinya keadaan letih lesu. Tidak hanya lelah, tetapi lelah yang melampaui batas kekuatan. Lalu saudara-saudara, kata yang kedua yang dipakai adalah berbeban berat. Nah saudara-saudara, bahasa Yunani yang dipakai itu partizo. Partizo itu saudara, biasanya digambarkan untuk menjelaskan keadaan unta. Jadi unta itu saudara kan alat transportasi waktu itu. Saudara-saudara, kadang-kadang saking banyaknya barang yang ada di tubuh unta itu, maka penumpangnya atau pemiliknya tidak bisa lagi ikut naik ke atas pundak unta itu. Jadi saking penuhnya barang, maka pemiliknya berjalan di samping unta itu. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang disebut dengan partizo. Artinya kepenatan yang amat sangat. Karena otak kita, hati kita ini sudah penuh saudara. Dengan berbagai hal yang kita pikirkan dan rasanya kita berjumpa dengan jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk orang-orang seperti itulah undangan itu dihadirkan oleh Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau kita dalam hidup ini masih merasa, nih saya punya pangkat, saya punya uang, saya punya harta, saya punya orang-orang kuat yang bisa melindungi saya. Undangan ini tidak berlaku bagi kita. Tetapi kalau kita saudara-saudara di dalam hidup ini menjalani pergumulan luar biasa, rasanya tidak ada jalan keluar. Otak dan hati kita tidak sanggup lagi muat semua. Maka di dalam keadaan seperti itulah undangan ini dihadirkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi setiap kita yang mau merendahkan hati, bagi setiap kita yang mau merasa kecil di hadapan Allah dan membutuhkan kehadiran Allah, di dalam situasi seperti itulah, maka kekuatan Allah akan menghampiri kita. Saudara, saya dulu kuliah di Jogja, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi saudara, waktu itu hanya 3 orang kami dari GKP. Saudara, 3-tiganya jadi pendeta, tapi sekarang yang bertahan hanya saya sendiri. Jadi saudara, ada seorang rekan saya seangkatan, namanya Pendeta Daryatno. Beberapa waktu yang lalu ketika melayani di Gunung Putri dia berpulang. Ada satu lagi namanya Maria Luciana, beberapa tahun melayani sebagai pendeta, dia mengundurkan diri. Jadi tinggal saya sendiri yang melayani di GKP sekarang sebagai pendeta. Saudara, saya ingat suatu kali dosen sejarah gereja kami itu meminta kami untuk presentasi logo gereja. Saudara, kami bertiga dari GKP itu agak kurang percaya diri. Kenapa? Yang pertama, saudara-saudara, kami cuma bertiga. Kalau teman-teman dari GPIB, dari HKBP, dari GKJ, dari GKJW, GKI itu banyak. Kami dari GKP cuma bertiga. Lalu yang berikutnya saudara, logo gerejanya itu kurang rohani. Coba saudara, kalau tidak ada kata Gereja Kristen Pasundan dan Yesus Kristus terang dunia, kurang rohani ini logonya.
Lihat saudara logo GPIB, HKBP, GKI, ada lambang salibnya saudara. Ada kata-kata cuplikan dari firman Tuhan, macam-macam. Jadi kurang percaya diri. Saudara, waktu itu kan presentasi itu nggak kayak sekarang, pakai alat infocus macam-macam. Kalau dulu saudara kalau mau presentasi, pertama bisa di print seperti ini, atau saudara bisa pakai proyektor yang cahaya itu. Gambarnya dari plastik disorot, lalu muncullah dari cahaya itu. Saudara, waktu itu kami bertiga, ini teman saya almarhum pendeta Daryatno, dia sudah kuliah, sudah bekerja, baru dia kuliah. Jadi usianya memang agak lebih tua dari kami. Jadi ketika presentasi dia katakan, kowe wae lah. Aku wis tuwe, masuk aku sing presentasi, kamulah. Saya ini udah tua, masa saya yang harus presentasi, dia bilang begitu. Tinggal saya sama teman saya perempuan ini. Teman saya yang perempuan katakan, nyamane atunu presentasi, banyak orang, mana pan lalaki ngeraken pisan mana mah. Kamu atuh yang presentasi, kamu kan laki-laki, masa saya kan perempuan, malu-maluin aja, kira-kira gitu. Saudara, waktu itu saya dengan nekat presentasi, di print aja. Jadi maju ke depan, saya udah gemetaran saudara ya. Lalu kemudian saya tunjukkan logo gereja kita. Set! Gitu. Saudara tahu, hampir setengah kelas itu tertawa saudara. Sebagian dari mereka saudara, saya ingat teman-teman dari gereja Kristen Jawa, dari gereja Kristen Jawi Wetan itu saudara, Jawa Timur itu. Mereka nyeletuk dari belakang, kui logone gereja apa logone udut katanya. Itu logo gereja apa logonya rokok? Koyok logonya Sriwedari katanya, rokok Sriwedari itu ya. Tapi saudara, waktu itu saya katakan, inilah tempat di mana Injil disemaikan, Jawa bagian barat. Gereja kami, Gereja Kristen Pasundan. Lihatlah ini pemandangan khas Jawa bagian barat. Ada gambar gunung, matahari, ada sawah, di sanalah Injil disemaikan. Saudara-saudara, teman-teman tepuk tangan, oh selamat gitu ya, untunglah. Saudara, saya ingat yang berikutnya presentasi adalah teman-teman dari Gemim, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Saudara, saya ingat mereka juga mungkin 3 orang, 4 orang, maju ke depan, kurang percaya diri juga. Dan ketika presentasi saudara, teman ini gunakan di print juga gambar gerejanya, logo gerejanya, set gitu. Lalu ditunjukkan saudara. Kalau tadi setengah kelas tertawa, ini hampir seluruh kelas tertawa. Kenapa saudara? Ini ada nggak orang Manado di sini? Ada nggak? Minahasa ada ya? Kenapa tertawa? Karena logo gereja Gemim itu saudara, gambar burung hantu. Coba saudara kalau nggak percaya nanti googling ya. Mereka bilang burung manguni, gambar burung hantu saudara. Tapi saudara, teman ini nekat, tetap berani. Dan akhirnya saudara dia jelaskan, bagi kami Allah itu seperti burung hantu katanya. Wah, kami nahan ketawa juga. Tapi belakangan dia katakan begini, teman-teman, tahu nggak? Burung hantu itu bisa putar kepalanya sampai 270 derajat. Bagi kami, Allah itu seperti burung hantu. Allah bisa perhatikan umatnya dimanapun umatnya berada. Lalu dia katakan lagi, yang kedua, burung hantu itu bisa melihat kepada mangsanya pada waktu malam. Salah satu yang matanya paling tajam di antara burung-burung yang lain. Lalu dia katakan, begitulah Allah bagi kami. Sekalipun umatnya ada dalam kegelapan, maka Allah tetap akan bisa memandang keadaan umatnya. Lalu dia katakan, teman-teman, tahu nggak burung hantu itu pendengarannya paling tajam.
Jadi dari frekuensi jarak begitu jauh pun dia bisa mendengarkan suara sekecil apapun. Ranting patah sekecil apapun dia bisa dengarkan dengan jelas. Bagi kami orang Minahasa, kira-kira seperti itulah burung hantu. Kira-kira begitu jugalah Allah. Maka Allah akan mendengarkan umatnya, sekalipun umatnya itu lirih ketika berdoa. Sudah tahu lirih? Lirih itu tidak menggelegar. Barangkali nggak kencang berdoa, karena ada kekhawatiran, ketakutan. Tetapi Allah tetap memelihara. Saudara-saudara, bagi kita saat ini, pelajaran pertama saudara-saudara, mari kita yang terbeban berat, letih lesu, kita bersama-sama meyakini bahwa sikap terbaik bukan menyerah. Jauhkan dari pikiran dan hati kita saudara-saudara, keinginan berputus asa. Allah memberikan kepada kita diri dan kasih-Nya untuk merangkul kita, memberi kekuatan kepada kita. Saudara, catatan yang kedua. Saudara, kadangkala kita karena terlalu sering baca ayat ini, kita agak hambar dan kurang teliti. Saudara, ayat 28 tadi dilanjutkan ayat 29. Setelah Tuhan Yesus mengajak, mari kepadaku yang terbeban berat dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Ayat berikutnya bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Bagi saya ini menarik saudara. Katanya memberi kelegaan. Bebannya kemudian diminta diserahkan kepada Tuhan. Tetapi setelah diserahkan, Tuhan katakan, pikulah kuk. Ini saudara-saudara, kalau yang tidak pernah hidup di desa atau pernah ke desa, agak susah ya tahu yang disebut dengan kuk. Kuk itu kan saudara-saudara kerangka kayu yang dipakai kepada kerbau atau kepada kuda atau kepada banteng supaya bisa dipakai untuk membajak sawah. Kuk itu saudara, alat supaya beban itu bisa dihadirkan kepada binatang itu agar dia bisa membajak sawah. Saudara, bagi saya menarik. Kenapa menarik? Karena tadi Tuhan Yesus katakan, mari datang kepadaku, akan diberikan kelegaan. Tapi dia katakan kita harus memakai kuk lagi. Berarti ketemu dengan beban lagi. Apa maksudnya perkataan ini? Saudara-saudara, dalam kehidupan masyarakat di Palestina sana, rupanya kuk itu biasanya dipakai tidak kepada satu ekor binatang. Lazimnya saudara, 2 ekor binatang. Jadi kalau dikatakan di sini, pikulah kuk itu saudara, pasanglah kuk itu artinya saudara-saudara, betul pada satu bagian kitalah yang ikut di dalam kuk itu, di dalam kerangka kayu yang harus menahan beban itu. Tapi di yang sisi yang lain saudara, dialah yang akan juga bersama kita memikul kuk itu. Jadi saudara, dari awal tadi saya katakan, ayat ini bukan eskapistik. Bukan ayat yang mendorong kita untuk kalau datang kepada Tuhan semua beres. Kalau datang kepada Tuhan sama sekali tidak ada lagi persoalan. Kalau datang kepada Tuhan sama sekali tidak ada beban. Saudara, kerap beban itu tetap ada. Tetapi kehadirannya saudara, membersamai kita, menjadi sahabat bagi kita, memberi kekuatan kepada kita. Maka disitulah saudara, situasi menjadi berbeda. Kita tidak berjalan sendirian, tetapi ada Tuhan yang akan tetap menyertai kita. Saudara, apa yang lebih indah dari situ? Saudara, kalau kunjungan ke jemaat,
pendeta berkunjung. Banyak yang berpikir, saudara-saudara, kalau pendeta itu yang membagikan berkat. Saudara, setidaknya dalam pelayanan saya yang baru 19 tahun, bagi saya itu keliru. Tidak selamanya begitu. Seringkali juga pendeta yang mendapatkan berkat. Saudara, kalau perjamuan kudus khusus ke rumah-rumah, kalau di Cibubur ada satu ibu yang memang dengan keadaannya, maka dia harus dilayani di rumah. Namanya Ibu Melati Ciptono. Ini YouTube ya, live streaming. Jadi kalau keluarganya dengar, saya bisa pertanggungjawabkan gitu ya. Saudara, Ibu Melati Ciptono ini sudah sepuh, kena serangan stroke saudara, berkali-kali. Dan sekarang dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Mohon maaf, di situ dia makan, di situ dia minum, di situ dia berdoa, tapi di tempat tidur itu juga lah dia buang air besar, buang air kecil. Sudah tidak berdaya lagi. Tapi saudara, kalau saya datang ke rumahnya, saya selalu mengalami berkat yang luar biasa. Bagaimana dia memberkati? Lewat dua hal saudara. Ibu ini senang sekali bernyanyi. Saudara, terakhir dalam kebersamaan kami, dia katakan, Oma mau nyanyi. Lalu saya katakan, oh boleh Oma, silakan nyanyi. Saya suka bercandainnya, suaranya bagus enggak? Lalu dia katakan, oh bagus lah, paling enggak di hadapan Tuhan bagus. Oh udahlah, silakanlah Oma, saya bilang. Sudah dia bernyanyi lagu indah sekali. Coba Bang bisa C. Ku tak dapat jalan sendiri, oh Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, dia nggak buka-buka ayat, dia nggak cuplik-cuplik ayat, saudara. Tetapi waktu itu saudara, saya bersama beberapa penatua itu tidak terasa itu air mata bercucuran. Ini orang yang apapun aktivitasnya harus di tempat tidur, tetapi tetap meyakini kekuatan Allah. Bukan bebannya hilang, tetapi Allah di dalam Kristus membersamainya, dan itu menghadirkan kekuatan bagi dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, catatan yang ketiga. Kalau kita sadar saudara-saudara, yang pertama tadi, Allah adalah sumber kekuatan bagi kita. Beban itu masih ada. Yang kedua, tetapi penyertaannya itulah yang akan memberi semangat kepada kita. Walaupun situasi sulit, tapi kita nggak berjalan sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, mari dekat kepadanya. Mari semakin mengenal dia. Kalau kita sudah makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, maka proses dalam hidup ini, dalam seluruh rancangannya, akan juga semakin bisa kita patuhi dengan setia. Mengenal dan dekat. Saudara-saudara, kapan-kapan main ke Cibubur, nanti bisa singgah di Pastori, saudara ya. Saudara kalau datang hari Sabtu, saudara nggak akan berjumpa hanya dengan saya. Karena kalau hari Sabtu, istri saya libur. Kalau hari biasa, saudara, dia dari Cibubur berangkat setiap hari ke Jatiluhur. Karena dia bekerja di Waduk Jatiluhur. Jadi kalau hari Sabtu libur. Saudara, biasanya kalau ada istri saya, kalau ada tamu, kami ngobrol. Saudara, kami ngobrol, kadang-kadang kami lupa juga. Tamu ini
butuh disuguhi. Saudara, kalau sudah kebablasan ngobrol, saya ingat bahwa perlu disuguhi. Istri saya masih diem. Biasanya saudara-saudara, saya yang pertama main mata. Saya biasanya ngedip-ngedip. Gitu. Kalau belum ngerti juga saudara, biasanya saya mendehem. Ya. Gitu. Saudara, kadang-kadang dia masih aja asik ikut ngobrol. Jurus yang ketiga saudara, biasanya saya mendesis. Gitu. Saudara, lewat 3 cara itu, istri saya biasanya mengerti. Maksudnya, main mata tadi, mendehem, lalu itu artinya tolong ke belakang, bikin teh tawar panas, kalau ada bawa kudapan. Tamu kita perlu disuguhi. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena saya dekat dengan istri saya. 18 tahun kami nikah. Dia tahu betul bahasa tubuh saya tahu betul bahasa tubuh dia. Karena dekat, karena akrab, karena mengenal. Coba saudara ya, saya tadi datang jam 8.30 di konsistori, lalu ada ibu nih yang sambut saya, Ibu Penatua. Lalu setelah sekian lama ngobrol, gak keluar-keluar apapun, saya main mata ke ibu ini. Masih gak ngerti juga. Saya mendehem, Bu. Ibu ini makin bingung. Lalu karena gak digerak juga, saya bikin lagi. Gitu. Saudara, kira-kira dia berpikir apa? Mungkin dia berpikir, aduh, Pak Pendeta Pakpahan ini jarang-jarang datang ke Sadang, genit juga ternyata orangnya. Karena kurang mengenal, kurang akrab, kurang dekat, saudara. Karenanya marilah dekat dengannya. Saudara-saudara, hari ini hari pekabaran Injil GKP. Kita ini bisa sampai seperti sekarang ini karena perjuangan para pekabar Injil kita. Saudara, kalau kita lihat ada sekolah-sekolah GKP besar di beberapa tempat, di Bandung saudara, ada di tempat lain, ada rumah sakit GKP saudara, ada rumah sakit Immanuel, ada rumah sakit Bayu Karta, ada Ridho Gali di Sukabumi. Saudara, rupanya itu pun hadir karena perjuangan dan keyakinan iman. Menghadirkan benih Injil gak mudah saudara. Tapi saudara, dari hal sederhana, di dalam kepatuhan iman dan perjuangan terus menerus, hasilnya terbukti. Saudara, sekolah-sekolah GKP yang besar itu katanya dimulai dari serambi-serambi rumah para pekabar Injil. Saudara tahu rumah sakit Immanuel? Sekarang rumah sakit salah satu yang paling besar di Bandung. Itu konon katanya saudara dimulai dari sebuah kandang kuda di Jalan Kebonjati. Saya ulang lagi saudara, kandang kuda. Apakah tidak pernah para pekabar Injil itu terbeban berat, letih lesu? Tapi karena mereka tetap meyakini penyertaan Tuhan. Tuhan yang bagaikan burung manguni tadi, burung hantu bagi orang Minahasa. Tuhan yang tetap hadir, Tuhan yang tetap menyertai di dalam ladang pekabaran Injil yang menurut ahli sejarah bernama Henry Kramer itu seperti Nova Zembla Jawa bagian barat ini, gunung gurun yang tandus. Maka saudara, sampai sekarang bisa bertahan. Karenanya semangat itu juga hendak dibagikan sekali lagi kepada kita lewat teks yang indah ini. Allah di dalam Kristus bukan tiba-tiba akan menghilangkan persoalan pergumulan kita. Mungkin Dia perkenankan kita tetap menjalaninya. Tapi tetaplah yakin akan pemeliharaan Allah. Tetaplah meyakini kita tidak berjalan sendirian. Karenanya dekatlah dengannya, supaya kita terus bisa patuh mengikuti rancangannya. Dan yakinlah saudara, di dalam sikap seperti itu,
maka kita akan bisa bertahan.